wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Masih semangat? Masih. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ulang sekali lagi, tangannya kayak gini, oke? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk tangan dulu untuk kita. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ada yang kondisinya kurang sehat? Kenapa? Kenapa kurang sehat? Tidak kenapa-napa. Ada berapa orang temannya yang nggak hadir, Nak? Satu orang. Kenapa? Sakit. Nah, jadi kalian dengan cuaca yang sekarang ini harus menjaga kondisi tubuh supaya biar sehat. Harus makan makanan yang bergizi, pola tidur yang teratur. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu minta kepada kalian untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Nak, kita akan membahas materi mengenai stop bullying. Apakah anak-anak pernah mendengar bullying? Perundungan? Belum pernah. Yang belum pernah, kita akan mendapatkan materi baru. Di sini, bullying adalah tindakan yang negatif yang dilakukan berulang kali oleh individu terhadap seseorang dengan tujuan menyakiti atau mengintimidasi. Artinya di sini, bullying itu adalah sesuatu hal yang dimana kamu melakukannya kepada seseorang itu menyakiti mereka. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying fisik, seperti memukul, mendorong, merusak barang milik orang lain. Yang kedua ada bullying verbal, seperti ada mengejek, mengancam, atau menyebar rumor. Yang ketiga bullying sosial, itu contohnya seperti mengucilkan orang lain, menjauhi orang lain, atau memanipulasi pertemanan, atau orangnya itu toksik. Pernah nggak melihat orang yang toksik? Tidak, jangan sampai kita bertemu dengan orang yang toksik. Selanjutnya ada bullying cyber. Di sini yang pengguna media sosial siapa aja? Pengguna media sosial seperti Instagram, Facebook. Ya, bullying cyber ini dia adalah bullying dengan menggunakan media sosial. Di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Dia mengejek orang lain, misalnya membuat isu-isu yang sara, yang merugikan orang lain. Nah, selanjutnya apa sih penyebab terjadinya bullying? Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Keluarga itu adalah apa? Madrasah utama, kata orang. Madrasah aliyah. Keluarga itu adalah tempat ternyaman untuk pulang. Di sini keluarga yang kurang memberikan kasih sayang, kurang memberikan perhatian kepada anaknya, maka anak tersebut akan bisa menjadi seorang pembuli. Yang kedua ada faktor lingkungan sekolah. Nah, kira-kira Ibu mau tanya, di sekolah SMP ini aman atau tidak? Aman, nyaman, tentram. Sehingga kita bersekolah semangat, tidak memiliki rasa kekhawatiran, dan pastinya pada saat belajar itu lebih efektif. Yang ketiga ada faktor individu. Di sini kebanyakan orang yang pembuli atau pelaku pembulian itu mempunyai permasalahan emosional yang tidak stabil, sehingga dia mau melakukan tersebut kepada orang lain. Atau misalnya pelaku bullying pernah dia mendapatkan hukuman dari orang tuanya karena dia tidak menerima di dalam dirinya, dia ingin melampiaskannya kepada teman-teman di kelasnya misalnya. Selanjutnya dampak bullying bagi korban. Apa sih dampak bullying kira-kira bagi kalian? Yang kena bully ada nggak? Dulu. Apa dampaknya bagi kamu, Tir?
dalam kehidupan sehari-hari kalau kena bullying tuh? Rosa apa Zak? Misalnya cemas atau misalnya khawatir, malah sekolah karena takut bisa jadi. Apa lagi nak? Ada nggak? Cemas. Apa lagi? Nggak berani ya. Takut lagi. Benar. Yang pertama kan itu ada psikologis. Kalau berkaitan dengan psikologis itu artinya di dalam diri kita, di jiwa kita yang terluka, mental. Artinya di sini seseorang yang korban bullying ini akan mengalami depresi, kecemasan, harga dirinya rendah, bahkan bisa memiliki ide untuk bunuh diri. Pernah nggak kalian melihat berita yang viral kemarin? Bunuh diri karena dibullying. Dia karena misalnya tidak bisa mengontrol pikirannya, akhirnya dia ada ide, oh ternyata saya nggak berharga nih, merasa insecure. Akhirnya untuk apa saya hidup di dunia, tidak ada teman, merasa kesepian, sehingga dia bunuh diri. Itulah mengapa dampak bullying ini sangat kejam kayak gitu. Yang kedua ada akademik. Seseorang yang mengalami bullying, dia akan prestasi belajarnya itu akan menurun karena kurang fokus, merasa khawatir, merasa misalnya tidak mampu mengerjakan tugas ini. Yang ketiga sosial. Kalian pernah nggak melihat orang, ada teman kita yang antisosial, dia sering menyendiri, merasa sendirian di kelas, misalnya pernah nggak? Pernah, pasti ada. Karena orang yang korban bullying, dia enggan atau merasa susah untuk memulai hubungan dengan orang lain. Misalnya menyapa dulu, nama kamu siapa, mengajak main. Dia ada rasa di sini tuh kurang percaya diri, sehingga dalam pertemanan dia menyudutkan diri, tidak mau berbaur kayak gitu. Yang keempat ada fisik. Ada banyak sekali korban bully yang kena itu tadi apa namanya tuh, kena tonjok, kena pukul, ya bahkan ada kasus pembunuhan dari bullying ini. Nah, selanjutnya peran orang tua dalam mengatasi bullying. Di sini orang tua sangat berperan sekali anak-anak di dalam mengatasi perilaku bullying ini. Karena kita adalah contoh dari orang tua kita. Orang tua kita itu adalah patron, di mana kita menduplikat apa yang dilakukan orang tua kita kepada orang lain. Bagaimana sih caranya untuk mengatasi bullying ini? Komunikasi yang terbuka. Di sini kawan-kawan kalau ada masalah biasanya itu berbicara tidak kepada orang tua atau memendam sendiri. Tidak, ada yang memendam sendiri, ada yang bercerita sama teman. Nah, makanya di sini kalian harus pilihlah satu orang yang dimana kalian itu percaya kepada orang itu. Tapi kalau Ibu pernah dengar kata pepatah, yang paling baik untuk menjaga rahasia itu adalah keluarga kita sendiri. Artinya ibu, ayah, adik, atau kakak. Kalian bisa sharing kepada mereka tentang permasalahan yang kalian alami. Yang kedua, pengawasan. Orang tua itu perlu mengawasi anaknya. Yang ketiga, menjadi teladan. Itu tadi udah Ibu omongkan, karena orang tua itu adalah duplikat atau contoh dari kita melihat orang tua kita. Maksudnya hal-hal yang kita bawa di sekolah, itu adalah cerminan orang tua kita. Yang keempat, advokasi. Orang tua memastikan betul bahwa dia misalnya disekolahkan di sekolah yang aman dan nyaman. Selanjutnya, peran sekolah dalam mencegah bullying. Di sini yang pertama kebijakan anti bullying. Sekolah harus menegakkan kebijakan anti bullying. Tidak boleh ada pembuli yang ada di sekolah ini. Kalaupun nanti ada, harus ada namanya itu pengentasan selanjutnya. Bagaimana dia tidak menjadi pelaku bullying lagi. Yang kedua, edukasi dan pelatihan. Nah, apa contohnya Bu? Sekarang Ibu sedang mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada kalian agar kalian tahu, oh ternyata bullying ini dampaknya buruk. Yang ketiga, pengawasan dan intervensi. Yang terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Gimana sih Bu cara mengatasi bullying? Ada identifikasi. Kita mengenali dulu tanda-tanda bullying. Misalnya, kalau anak-anak di kelas ini sering dicubit, disuruh mengerjakan tugas orang lain secara paksa, itu adalah tanda-tanda bullying. Dia omongi misalnya jelek atau hal-hal yang kotor, itu adalah tanda-tanda bullying. Yang kedua itu ada intervensi. Kita melakukan intervensi langsung. Maksudnya kita, oh kamu ini, saya ini misalnya sudah berada di
fase kena bulinya itu tingkat tinggi, kita harus berani speak up bahwa ini ada sesuatu yang salah. Yang ketiga, kita mencari dukungan. Misalnya tadi melapor ke orang tua, ke pihak sekolah, bahwa saya Bu kena bullying, saya sudah misalnya dirugikan ini, mental saya sudah seperti ini, maka orang tersebut akan memberikan penanganan khusus terhadap kita. Yang keempat, yang paling penting pencegahan. Karena pencegahan. Karena kalau misalnya sudah dicegah, kalian sudah tahu bahwa misalnya bullying ini tidak baik, dampaknya apa, maka kalian tidak akan melakukan bullying itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nih Ibu ada video tentang bullying. Kalian harus menonton ini. Nanti kalian simpulkan apa sih yang terkandung di dalam video ini. Enggak. Kan. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan siswa mulai sejumlah kasus ini menjadi bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sebagai kerjasama yang seimbang. Seiring berkembangnya hal ini ternormalisasikan kalangan remaja. Ya, bullying. Bagi sebagian orang, masa SMA adalah masa-masa yang menyenangkan. Namun bagiku, hal itu tidak berlaku. Rasa berkuasa membuat mereka buta akan hak asasi manusia. Tidak semua orang ingin menjadi minoritas, tetapi itulah kenyataan. Untuk menyenangkan mereka yang masih berkuasa, dia sampai rela melakukan apapun demi kekuasaannya. Bentar. Tugas lu udah ya? Kerjain tugas kita. Ya dong, jangan pintar. Buku ini. Apa ini? Ih, mati. Apa? Ih, kalian
Selesai. Jadi dari video yang Ibu tampilkan tadi, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Ayo, angkat tangan, Nak. Nggak apa-apa. Ayo, ini kasihkan aja itu. Kasihkan. Jangan dipencet ya. Apa itu, Bu? Jangan dipencet itu ya. Langsung, Be. Langsung, Bu. Assalamualaikum. Tidak. Ayo, apa yang bisa kamu ambil hikmahnya dari video tersebut? Jangan bully, Bu. Jangan membuli. Jangan sih. Ayo, yang di sampingnya apa? Di sampingnya, Bu. Tambahkan, Nak. Jangan bully, stop bully, Bu. Stop bullying. Ada lagi? Ini, no. Menyakiti perasaan orang. Yo, jangan bully, nanti menyakiti seseorang. Ya. Ada lagi tambahan? Ada. Ayo. Sesuai pemahaman kalian aja apa? Stop bullying. Stop bullying. Kau kan bikin perbuatan. Kasih lah. Dari kelompok 1 sama kelompok 2 ada yang ingin ditambahkan, Nak? Ayo, berani bicara, tidak ada salah benar. Kelompok 1 mungkin? Ayo, Nak, menurut kamu apa? Ada enggak? Tidak. Jadi, dari video tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya. Tadi ada cerita apa? Ada seorang anak yang pintar, yang disuruh oleh teman-temannya untuk mengerjakan tugas mereka atau tugas kawan-kawannya. Nah, ada satu orang cowok yang peduli terhadap si cewek ini, sehingga dia memarahi semua anak-anak yang semena-mena melakukan si korban bullying tersebut. Jadi, sehingga si korban bullying ini dia merasa kesepian, buat snap lah dia di Instagram, tetapi karena teman-temannya tadi si pelaku bullying tidak ada empati, tidak ada rasa kasihan, sehingga dia dicatnya lah, dikata-katain kasar, sehingga menyebabkan mental si korban bullying ini down. Jadi sepatutnya kalian sebagai teman-teman nih, contohnya teman-teman sekelas, sikap kalian terhadap teman kita yang kena bully gimana? Gimana? Ayo, serius, ayo Nak. Melakukan pencegahan. Di sini ada enggak yang mau ngomong? Gak apa-apa ya, nggak ada yang salah. Ya, kita harus membantu si korban bully ini. Misalnya dia tidak berani membuat laporan kepada wali kelas, atau itu kita yang melaporkannya, memberitahu wali kelas, memberitahu guru di sekolah atau orang tuanya, sehingga perilaku bully ini bisa diatasi. Nah, di sini kan tadi Ibu udah memaparkan nih materi tentang stop bullying. Jadi Ibu tadi udah diomongkan dibagi 4 kelompok, kelompok 1 sama kelompok 4. Di sini Ibu mau membagikan lembar kerja peserta didik. Kalian diskusi bersama teman-teman menjawab ini, nanti 2 orang perwakilan dari kelompok maju ke depan. Paham? Ada yang ditanyakan atau kurang paham? Paham. Kan ini udah ada namanya kan, Nak? Jadi buat aja di sini namanya. Jawabnya di belakang. Oke? Satu kelompok itu diskusikan. Kan ini udah ada namanya kan, Nak? Jadi buat nama kelompok kalian di sini, jawabnya di belakang. Nah, ini kan udah ada namanya. Nanti buat nama kelompok kalian di sini, jawabnya itu di sini aja. Pendek-pendek aja. Oke? Nah, ini kan udah ada namanya. Jadi kalian buat di sini nama kelompoknya. Ya, di sini nama kelompoknya, terus jawabannya di belakang. Paham? Jawab pendek-pendek aja sesuai pemahaman kalian. Halo. Hai. Jadi
Ibu kasih waktu 15 menit. Ibu harap kalian bisa berdiskusi dan bekerja sama dengan baik. Jawab aja sesuai pemahaman kalian atau kemampuan kalian, oke? Dimulai dari sekarang. Kalian ini aja. Kalian jawab singkat aja. Ini buat namanya. Kan buat lagi, disuruh buat ulang di belakang jawabannya. Iya, tapi disuruh buat di belakang jawabannya. Kalau misalnya ada pertanyaannya yang kurang ngerti, tinggal tanya aja sama ibu ya. Ayo, ini sama-sama kerjain. Ayo, kolaborasi. Kan kursinya jangan kayak gini kan, nanti jatuh. Udah dijawab, nanti ibu suruh maju. Buatlah, buat. Aja banyak. Lah, ya dia. Nanti dua orang temannya maju ke depan, bacakan itu. Bebas, terserah kalian. Kalau kalian misalnya tuh banyak ke positifnya, apa? Tapi kan nggak ada yang positif, kebanyakan ke hal yang negatif kan. Kasih jawab dari soal. Ya udah nak. Soal nomor berapa kamu? Maka muda tuh dibagi aja. Ini soal nomor 4 sampai 5. Yang itu 1 sampai 3 misalnya. Kalau itu digabungkan jawabannya. Apa? Itu bantuin Joy. Bantuin. Udah ada yang selesai? Ayo kerjakanlah, waktunya tinggal 8 menit lagi. Ada yang kurang ngerti Dana pertanyaannya? Kalau langsung baca karena judul yang itu tuh nggak apa-apa. Tapi 2 orang setuju siapa yang maju?
Kawajo. Datu kalian itu. Iya. Ini kalau dua orang yang maju sepakati ya, nah. Siapa kelompok ini? Siapa yang kelompok ini? Dua orang yang maju intinya dalam kelompok ini. Kan di video. Nanti dah. Dah. Yang kalian tadi mana? Yang kalian tadi mana? Bukan. Gak apa-apa bacakan ini aja nanti. Tapi setujui dua orang. Setujui dua orang yang maju. Oke? Iya. Dapat. Iya. Nanti kelompok yang paling baik akan mendapat hadiah dari Ibu. Jadi seoptimal mungkin kalian harus bekerja sama, berkolaborasi, oke? Ada yang kelompoknya udah siap? Udah. Ayo kawan-kawan, kita lihat penampilan dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ayo kelompok 4, siapa yang perwakilan maju ke depan? Ayo. Ayo. Yang lainnya itu perhatikan temannya presentasi di depan. Ayo nak mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan Oh, bentar nak. Ulang lagi dari Assalamualaikum. Ayo, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang dibully. Materinya akan dibacakan oleh Fatir. Masukkan jawab soalnya. Setelah menerima layanan bimbingan klasikal dengan melihat video apa sih anjing? Iya benar. Langsung soal, Bu. Lanjutkan aja ya. Soal jawaban. Bagaimana perasaan kamu jika kamu sebagai korban bullying? Negatif. Saya akan merasa sedih dan dendam kepada pelaku. 2. Apakah yang akan kamu lakukan jika kamu dibully? Positif, melaporkan kepada guru. 3. Bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang dibully? Perasaan saya sangat prihatin. 4. Bagaimana sih kamu terhadap seseorang yang melakukan bullying? Menjauhi orang tersebut. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Membantu melaporkan pada guru dan menenangkan korban. 6. Bagaimana menurutmu tindakan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang membuli seseorang? Memberi peringatan agar tidak membuli lagi. 7. Bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan, atau menghentikan perbuatan bullying? Nanti apa gitu? Ini. Yang ini. Menjauhi tempat sepi. Menjauhi tempat sepi. Jadi seperti tepuk tangan dulu nak. Ini ditutup. Ya, jawaban dari kelompok 4 sudah cukup bagus. Dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cukup mudah. Ya, langsung duduk. Kira-kira setuju nggak dengan jawaban dari kelompok 4? Setuju. Selanjutnya kelompok siapa yang sudah? Kelompok 1. Ya, beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Ya. Nah.
dipencet ya. Jangan dipencet. Berapa cepet. Kok buka sama kok? Ayo yang lainnya itu perhatikan ya, Nak. Kaima enggak mau. Ayo, ayo. Ayo. Kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Bagaimana perasaan kamu jika kamu sebagai korban bullying? Korban bullying dapat mengalami depresi, merasa takut untuk bergaul, dan mengganggu konsentrasi belajar. 2. Apakah yang akan kamu lakukan jika kamu dibully? Memperbaiki diri menjadi lebih baik dan mencoba untuk melawan pelaku agar tidak terjadi bullying lagi, serta melapor kepada guru. Bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang dibully? Melapor kepada guru dan membantu korban yang dibully. 4. Bagaimana sikapmu terhadap seseorang yang melakukan bully? Merasa kesal terhadap pelaku yang membuli korban. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang dibully? Membantu korban yang dibully dan menasehati pelaku. Bagaimana menurutmu tindakan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang membuli seseorang? Melapor kepada guru dan kepada orang tua korban. Terakhir, bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan atau menghentikan perbuatan bullying? Memberikan sanksi kepada pelaku. Ya, tepuk tangan Nak. Bagus. Sepakat dengan jawaban kelompok 1? Sepakat. Selanjutnya penampilan dari kelompok 3. Ayo kelompok 3, mana perwakilannya 2 orang? Ayo kedua orang, 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil presentasi kami dari kelompok 3. Bagaimana perasaan kamu jika kamu sebagai korban bullying? Tentu kami akan merasa sedih karena dikucilkan, tidak dianggap di lingkungan atau lingkup kelas. 2. Apakah yang akan kamu lakukan jika kamu dibully? Kami akan melapor kepada pihak sekolah. 3. Bagaimana perasaan kamu jika melihat seorang dibully? Merasa tidak suka dan menjauhi orang tersebut. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Positif. Melaporkan kepada pihak sekolah dan memberi saran kepada orang yang dibully untuk meminta perlindungan dan pihak sekolah. Bagaimana menurutmu tindakan apa yang harus diberikan kepada seorang yang membuli seseorang? Menasehatinya terhadap faktor yang akan terjadi oleh pihak korban bully karena perilaku yang ia perbuat. 7. Bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan, atau menghentikan perbuatan bullying? Berkomunikasi dengan teman untuk menjalin hubungan yang baik dan benar atau mengikuti cara berteman yang sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Ya, tepuk tangan dulu. Yang terakhir penampilan dari kelompok 2. Ayo kelompok 2, 2 orang nah yang maju. Ayo. Ini itu. Nah, panggil lagi. Jangan dipencet. Bisa langsung ngomong aku? Assalamualaikum, ini dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami.
1. Bagaimana perasaan kamu jika kamu sebagai korban bully? Negatif. Sedih, merasa depresi, mental down, dan takut untuk bergaul. 2. Apakah yang akan kamu lakukan jika kamu dibully? Melaporkan atau memberitahu kepada guru. 3. Bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang dibully? Positif, merasa sedih dan kasihan kepada korban bully. 4. Negatif. Bagaimana sikapmu terhadap seseorang yang melakukan bully? Merasa marah, kesal, dan emosional. 5. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Positif, melindunginya, menjadi tempat bercerita untuknya, dan sebaiknya melaporkan kepada guru. 6. Bagaimana menurutmu tindakan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang membuli seseorang? Memberi nasihat kepada orang yang melakukan bully agar tidak melakukannya lagi, karena bully dapat berdampak buruk kepada seseorang. 7. Bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan, atau menghentikan pembuatan bully? Melakukan pencegahan anti bully. Jika masih ada yang melakukan bully, sebaiknya dilaporkan kepada guru agar pelaku diberi hukuman yang tegas. Baiklah, terima kasih anak-anak. Tadi kalian sudah mempresentasikan satu persatu tiap kelompok. Menurut Ibu, jawaban dari kelompok kalian itu sudah bagus. Kalian bisa menjawabnya dengan berkolaborasi dan bekerja sama. Di sini kita akan bahas ya, yang soal pertama itu perasaan kamu jika kamu sebagai korban bullying gimana? Pasti sedih. Yang kedua itu apa yang kamu lakukan jika kamu dibully? Melapor kepada orang lain. Ya, yang ketiga, perasaan kamu jika melihat seseorang yang dibully? Sedih, akan melakukan dan memberikan pertolongan. Ya, yang keempat, bagaimana sikapmu jika seseorang melakukan tindak bullying? Kita harus menasehati. Ya. Yang kelima, tindakan apa yang dilakukan jika melihat seseorang yang dibully? Melindungi. Ya, benar tadi jawaban anak-anak. Tindakan apa yang diberikan kepada seseorang yang membuli seharusnya? Biar dia jerah nih, ada pembuli, diapakan? Dilaporkan, dinasehati, diberi hukuman, efek jerah biar tidak mengulangi lagi. Yang terakhir, bagaimana cara mencegah bullying? Kan tadi udah Ibu sampaikan. Tidak dengar. Kita harus tidak boleh melakukan itu dan menjauhi hal-hal yang berbau dengan bullying. Nah, sekarang nampaknya kalian sudah tidak fokus, tidak kondusif lagi. Ibu ada nyanyi anti bullying. Ya, kalian Ibu harapkan berdiri semua. Udah siap? Untuk teksnya itu ada di depan ya. Kalian ikuti aja nanti. Ayo yang itu berdiri. Udah semua berdiri nak. Ibu mulai ya. 1. Kalian ikuti teksnya di depan. 1, 2, 3. Ayo gerak. Ayo yang cowoknya gerak nak. Kita bisa di mana-mana semua teman. Banyak
Ayo, Ya, tepuk tangan dulu. Ibu, satu lagi ada yel-yel. Kalau ibu bilang, Sudah. Ini ya, kita tonton dulu videonya sekali, terus kita terapkan. Oke. Mati. Apa? Bisa? Yang pertama tadi mencaci maki, memukuli. Apa? Menyakiti, caci maki, memukuli. Oke? Menyakiti, caci, enggak caci, menyakiti, memukuli, caci maki. Oke? Bisa ya? Ayo berdiri lagi. Menyakiti, memukuli, caci maki. Oke? Mulai ya, berdiri semua. 1, 2, 3. Teguh anti bullying. Jangan suka. Jangan suka. Jangan suka. Sayang teman, yes. Oke? Sayang teman, yes. Ini bully no. Sayang teman, yes. Oke, bully no. Sayang teman, yes. Ulang lagi. Teguh anti bullying. Jangan suka menyakiti. Jangan suka. Jangan suka caci maki. Bully. Sayang teman, yes. Nah, tadi kita udah speaking, udah nyanyi, udah dapat materi. Sekarang, apa sih yang bisa kalian simpulkan dari pertemuan ini? Ayo angkat tangan, kan kalian sudah dewasa, harus berani angkat tangan. Iya, harus pakai mic. Ayo, kasih kanan. Biar terdengar suaranya di video. Jangan membuli. Ayo, apa yang bisa kamu dapat atau yang sudah kamu dapat dari pembelajaran Jangan yang kita membuli. lakukan? Jangan bully, Bu. Jangan Karena membuli. bisa nyakiti perasaan orang. Jangan terbiasa menyakiti perasaan orang lain. Ayo, tepuk tangan dulu, udah bagus. Ya, Jangan dimain. ini dari kelompok 4. Coba dari kelompok 3, apa yang Paham. bisa kalian Ngentot. petik lah atau dapat dari layanan ini? Jangan merusak mental seseorang. Jangan Jangan merusak mental seseorang. Ya, apa lagi nah, udah benar. Jangan membuli seseorang. Jangan membuli seseorang. Terus Jangan apa membuli lagi? seseorang. Jangan membuli seseorang. Udah, jangan dipaksa. Apa? Apa? Ada? Menurut pemahaman kamu aja dari materi yang disampaikan tadi apa nak? Berhenti bully. Berhenti bullying. Jangan menyakiti orang. Jangan menyakiti orang lain. Ya, dari kelompok 2, apa yang kalian dapat? Kasih nak, kasih ke ibu.
Bully dapat apa? Menyakiti orang lain. Ya, kata temannya dari kelompok 2, bullying itu bisa menghancurkan mental seseorang. Dan kalau misalnya kita mendapat perilaku bully, harus melapor kepada yang berwenang atau ke sekolah. Kelompok 1 dulu. Apa yang kalian bisa simpulkan dari pertemuan ini? Ayo berani bicara, tidak ada salah benar. Raisa. Ulang lagi, kedengaran di mic-nya. Ya. Ya. Nampaknya kalian semuanya sudah paham dari materi yang udah Ibu sampaikan. Kalian bisa misalnya tadi memahami stop bullying, bahwa bully itu adalah hal yang negatif, hal yang buruk, jangan dilakukan kepada orang lain. Ya, itu adalah perilaku yang tidak terpuji, perilaku yang harus ditinggalkan. Karena kalian kalau misalnya melakukan bullying itu merugikan kedua belah pihak, baik dari pelaku bullying itu sendiri maupun korban bullying. Iya. Coba kalian pikir, pelaku bullying yang misalnya membunuh orang lain, memukul, dia bisa masuk penjara. Sedangkan korban bullying dia bisa terkena penyakit mental, stres, bahkan bunuh diri. Baiklah, mungkin untuk pertemuan sesi layanan praktikal pada siang hari ini sudah cukup. Ibu harap kalian bisa menerapkan stop bullying ini di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga kalian, di lingkungan sekolah maupun pertemanan kalian. Bahwa bullying ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan. Karena dampaknya itu jangka panjang, bukan hari ini, tapi nanti. Oke? Paham semuanya? Paham. Ibu tutup, Ibu akhiri. Kalau misalnya Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu tanya, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada nggak? Ya, tadi kan ada yang baru dengar Bu, kata bullying kan. Sekarang udah tahu kan? Sudah tahu. Nah, itu saja dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, karena berhubung kita akan pulang, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Mata